Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang berkaitan dengan dampak dari mengkonsumsi baik makanan yang halal, makanan yang subhat maupun makanan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Aliyu, man akala al-halal saffa dinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakul li da'wati hijabun. Ya Ali, Rasulullah mengatakan kepada Ali, man akala al-halal, siapa yang makan makanan yang halal, saffa dinuhu, maka agamanya akan bersih, wa raqa qalbuhu, dan akan senantiasa mudah menerima nasihat, hatinya akan mudah menerima nasihat, walam yakul li da'watihi hijabun, dan doanya tidak ada hijab dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat pertama berkaitan dengan makanan yang halal. Rasulullah mengatakan kepada Ali, ya Ali, siapa yang makan makanan halal saffa dinuhu, maka bersih agamanya. Yang dimaksud bersih di sini, dia akan senantiasa taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah, senantiasa menjalankan agama dengan penuh kesadaran yang tinggi dan penuh tanggung jawab yang tinggi dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa raqa qalbuhu, dan hatinya pun terbuka, hatinya sehat, hatinya mudah menerima nasihat dari orang lain, nasihat-nasihat yang baik yang kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nasihat yang memotivasi dia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini mencerminkan sikap seseorang. Kalau hati itu baik, maka baiklah sikap seseorang. Tapi kalau hati itu buruk, maka buruklah sikap seseorang. Kita sering mendengarkan hadisnya, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salfat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal dagingnya, apabila ia baik maka baiklah tubuh manusia, tapi apabila daging itu buruk maka buruklah perilaku manusia, tubuh manusia. Ala wahya qalb, segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu, bagi kita orang yang meyakini kebenaran kehidupan hari akhirat, maka tidak ada lain, kita harus memiliki hati yang bersih, yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan qalbun salim, hati yang sehat. Jadi dengan hati yang sehat inilah kita nanti akan menghadap Allah dengan ketenangan, sehingga di mana dikatakan
di dalam beberapa ayat Al-Quran, wala tuhzini yauma yub'atsun, di mana hari dihinakan, di hari kebangkitan semua dihinakan, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan hati yang sehat. Kemudian yang ketiga, dampak dari makanan halal itu adalah walam yakul lida'watihi hijabun, dan doanya tidak ada hijab, tidak terhalang, semua sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, baik itu zatiyahnya maupun cara memperolehnya. Karena ada juga makanan yang halal seperti buah-buahan, baik buah jeruk, buah alpukat, dan buah-buahan yang lain halal, tapi bisa jadi haram apabila uang yang diperoleh untuk membeli buah tersebut hasil dari curian, hasil mencuri dan sebagainya yang diharamkan. Maka zatnya yang semula halal menjadi haram. Tapi ada juga zatnya yang jelas-jelas haram, seperti daging babi, bangkai. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmal khinzir. Allah mengharamkan bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan sesembelihan yang tidak disebut dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Itu diharamkan dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua yang berkaitan dengan dampak mengkonsumsi makanan yang subhat. Ya aliyu man akala subhat istabahu alaihi dinuhu. Wahai Ali, siapa yang suka makan-makan yang subhat, maka istabaha alaihi dinuhu, agamanya tidak jelas. Dia tidak bersemangat beribadah, tapi tidak pernah khusyuk. Lebih banyak malasnya, lebih banyak lalainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhat itu bainal halal wal haram, antara halal dan haram itu disebut dengan subhat. Oleh karena itu bagi orang yang beriman itu akan menjauhi hal-hal yang subhat karena lebih dekat kepada yang haram. Jadi orang yang memakan makanan yang subhat di sini dikatakan istabaha alaihi dinuhu, agamanya tidak jelas, ya. Dia dikatakan Islam tapi jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sholat, puasa tidak dikerjakan dan sebagainya. Ini tidak jelas agamanya. Wa azlama qalbuhu, hatinya juga gelap. Ini dampak dari mengkonsumsi makanan yang subhat. Oleh karena itu pandai-pandailah kita memilah dan memilih mana makanan yang halal, mana makanan yang subhat. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan mana yang benar itu, yang hak, makanan yang benar, makanan yang halal, dan kita tahu yang batil mana nih, makanan yang tidak boleh, yang batil, perbuatan batil itu dilarang, ya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar diberikan kekuatan menghindari hal-hal yang batil. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, ya Ali man akalal haram, wahai Ali, siapa yang makan makanan haram, mata qalbuhu, hatinya mati, wa qaswatul qalbi, hatinya keras, tidak mau menerima nasihat, hidup semaunya dia. Dia katakan bahwa makanan yang dia peroleh mau halal mau haram itu berasal dari jerih payahnya. Tidak bisa membedakan mana yang itu halal, yang haram, yang subhat. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu orang yang senantiasa memakan makanan haram, mata qalbuhu, hatinya mati, ya. Kemudian wa khaffafa dinuhu, agamanya rapuh. Orang yang suka mengkonsumsi makanan haram, jadi agamanya rapuh. Jadi mengaku Islam tapi sama sekali kalau subhat masih ada dia ibadah. Tapi kalau orangnya haram, hanya mengaku-ngaku saja beragama Islam, dia rapuh agamanya, tidak yakin dengan agamanya. Bahkan di dalam
Hal yang keempat, dampak yang keempat dikatakan wada'afu yakinuhu, lemah keyakinannya, tidak mempunyai kepercayaan diri yang kuat, lemah. Ya karena kenapa? Karena selalu berpikir dia tahu yang dia konsumsi itu haram, hingga hidupnya penuh keraguan. Ya, dia hidup akan selamat atau tidak? Ya karena tadi dia sudah tahu bahwa yang dia konsumsi adalah sesuatu yang haram. Bahkan yang paling jelas di sini katakan wa hajaballahu da'wathu, doanya tidak diijabah, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa makan makanan yang haram. Dan yang terakhir dari orang yang suka mengkonsumsi hal yang haram adalah wa qallat ibadatuhu, ya. Ibadahnya itu ya begitu, sangat sedikit, bahkan cenderung tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan, siapa yang di dalam tubuhnya ada sesuatu yang haram, maka baginya layak adalah api neraka. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari makanan-makanan yang subhat dan makanan-makanan yang haram. Berbagai media sudah menjelaskan kepada kita dari Badan Pangan Halal, ini yang halal, ini yang haram. Tinggal kita mau nggak mengikutinya. Bahkan MUI juga sudah menjelaskan apakah kita patuh dengan ulama atau tidak. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala makanan-makanan yang kita konsumsi semuanya adalah halal dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma khulafa'ir rasilin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.